Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Manajemen Pagi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 2 yang berjudul Perilaku Individu dan Nilai-nilai. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek adalah pelaku, penggerak atau motornya organisasi, dan sebagai objek, organisasi berdiri untuk memenuhi sebagian tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Pengertian perilaku. Masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Hasil penelitian Nukul tahun 2005 menyimpulkan ada pengaruh yang positif antara lingkungan dengan perilaku manusia. Demikian juga dengan hasil penelitian Apsari dan Pradono dan GEA 2011. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Toha menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. 2. Octaviana tahun 2014 mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Yang ketiga, Notoatmojo menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. 4. Wawan memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. 5. Kass dan Roseweng mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Atau Kass dan Rosewing tahun 1995. Hari Cahyono pada tahun 1989 menyatakan bahwa perilaku terdiri dari perilaku-perilaku yang tampak oleh mata atau yang disebut dengan overt behavior seperti bekerja, menangis, dan sebagainya. Dan perilaku-perilaku yang tidak tampak oleh mata yang disebut dengan covert behavior seperti berpikir, perasaan emosi, kebutuhan, kebahagiaan, sikap, dan sebagainya. Kolit tahun 2015 menyatakan berdasarkan stimulus, jenis perilaku dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, perilaku tertutup atau covert behavior, yaitu perilaku tertutup adalah respon yang tidak langsung tampak setelah adanya stimulus. Biasanya terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap seseorang yang menerima stimulus tersebut. 2. Perilaku terbuka atau overt behavior, yaitu perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus yang langsung tampak pada praktek atau tindakannya sehingga dengan mudah dapat diamati oleh orang lain. Pengertian perilaku individu.
Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dari definisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, ada Robbins menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. 2. Tohoha menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. 3. Sofyan dan Garniwa mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan sebagainya. 4. Gibson et al. Menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Yang kelima, Noto Atmojo memberi pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupannya sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang unik. Keunikan perilaku individu antara lain disebabkan perbedaan kepribadian yang dimiliki masing-masing individu yang dibawanya ke dalam organisasi. Tohoha menyatakan kepribadian adalah suatu sistem yang dinamis dan memberikan dasar dari semua perilaku. Robin dan Jutge menyatakan semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian. Selain itu, Walgito menyatakan bahwa perilaku individu dapat dibedakan antara perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Sedangkan perilaku non-refleksif adalah perilaku yang diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Skinner menyatakan perilaku dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu perilaku yang alami atau innate behavior dan perilaku operan atau operant behavior. Menurut Gibson, DKK tahun 2012, untuk menganalisis perilaku individual diperlukan variabel psikologis, fisiologis, dan lingkungan. Selanjutnya, Bloom et al. Tahun 1984 membedakan perilaku dalam 3 domain perilaku yaitu kognitif atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan Noto Atmojo tahun 2010 menyatakan perilaku terdiri dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Sophia tahun 2008 menyatakan bahwa untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu. Robbins yang menyatakan bahwa dasar dari perilaku individu adalah karakteristik, biografis, kemampuan, dan pembelajaran. Kemampuan yaitu meliputi kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Pembelajaran yaitu mengandung 3 penjelasan, yaitu yang pertama, melibatkan perubahan, kedua, perubahan itu harus relatif permanen, dan yang ketiga, belajar akan mengenai perilaku. Pembelajaran dilakukan terhadap perilaku yang baik dan yang kurang baik. Pembentukan perilaku individu.
Menurut Walgito tahun 2004, pembentukan perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian insight, dan yang terakhir, pembentukan perilaku dengan menggunakan model contoh atau teladan. Perilaku pemimpin dijadikan model atau contoh perilaku yang baik, sehingga dapat ditiru bawahan atau orang lain. Teori ini disebut Badura dan Walters tahun 1977. Dengan teori belajar sosial atau social learning theory, ada beberapa teori pembentukan perilaku, yaitu dari teori insting, teori dorongan atau motif, teori insentif atau insentif teori, teori atribusi, dan teori kognitif atau kognitif teori. Selanjutnya, Notoat Mojo tahun 2010 menyatakan ada beberapa dua faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Satu, faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Dua, faktor eksternal yaitu faktor yang mendorong faktor yang berasal dari diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sastra Teja menyatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Frankel tahun 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan pembuatan seseorang. Untuk lebih jelasnya, yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat ahli diuraikan sebagai berikut. 1. Chaiken dan Stagor tahun 1987 mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Sofyandi dan Garniwa tahun 2007 merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara, perilaku, atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus, perilaku, atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan atau kebalikannya. 2. Coleman et al. Tahun 1974 menyatakan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada sesuatu hal. Yang ketiga, Muslit tahun 2011, nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. 5. Chatip tahun 1996 memberi arti nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi. Hoda tahun 2003 menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai sebagai berikut. Yang pertama, bisa kita lihat di sini, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri.
Keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, dan orang lain, dan alam itu sendiri. Dari pengertian nilai yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Nilai individu pada dasarnya ada yang dibawa sejak lahir, yang disebut dengan individual values, dan nilai yang dibentuk oleh suatu organisasi yang disebut dengan organizational values. Kedua jenis nilai ini baik, individual values dan organizational values, dapat praktiknya akan lebih ideal jika serasi, selaras, dan seimbang. Badeni tahun 2013 menyampaikan pendapat Rokeah yang menyatakan ada dua kategori nilai, yaitu terminal value dan instrumental value. Terminal value adalah suatu keadaan eksistensi atau nilai akhir yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai selama-lamanya. Nilai ini dapat berupa suatu kehidupan yang nikmat, nyaman, aman, makmur, damai, rasa berprestasi, kemerdekaan, kebahagiaan, pengakuan sosial, dan lain-lain. Sedangkan instrumental value merupakan nilai antara untuk menuju pada tercapainya terminal value. Terminal adalah segala nilai akhir yang akan dituju seperti kebahagiaan, aman, makmur, dan tentram. Dengan penerapan instrumental value yang diobjek dan konsisten, maka secara perlahan dan pasti terminal value akan tercapai dengan baik. Sekian ringkasan pembacaan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.